Pasti percaya. Semut hitam. Nah, itu ada ya. Terima kasih. Salam. Oke. Luar biasa. Nah, ini orang yang konsisten selalu bergerak walaupun tertatih-tatih, perjuangan yang luar biasa. Langsung 001 yang panggilkan. Bapak Emerald terus saya, Bapak Dadi Sumarno. Berikan senyuman yang luar biasa buat Pak Sudadi. Ayo berikan senyuman yang luar biasa, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini yang luar biasa sebenarnya Bapak 01 Bapak Yusuf Ritonga dari awal masuk lorong-lorong hutan, jalan Mas terjal Edo, naik gunung, Mas Edo, Mas Doni itu, itu luar biasa tuh. Videonya masih semua. Sayang ya di kegelapan itu terhapus. Yang di tengah hutan. Tapi iya mungkin masih lah, entah kemana. Gunung Tempur. Ya. Ini salam juga untuk kawan-kawan semua, Pak Imam, Pak Ustadz Zaidun, Bu Kartini, kayaknya ada Mas Umam juga ini. Bu Wiwit dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Karena sedikit disinggung, saya banyak akan cerita dari awal. Bagaimana ini juga jadi pedoman kawan-kawan. Jadi sebenarnya BW Trade ini awalnya saya tawari itu tidak satupun orang mau. Karena ini bonus sponsor 1.000 saat itu juga sempat tak lihat lah 1.000 gitu. Bonus red 500. Jadi untuk mengumpulkan uang 10.000 itu cukup lama sebenarnya. Cukup lama. Apalagi 100. Harus berapa member itu. Jadi kisahnya lucu sekali, tapi di sini saya ada yang luar biasa itu menemani saya sejak awal di BW Trade itu Mbak Lia sama Pak Yono itu sampai sekarang nggak mau. Wah memang mereka ini pasukan tempur yang luar biasa, sudah kebal senjata apapun, sampai senjata iming-iming ya, sampai senjata iming-iming yang luar biasa itu tetap ditolak. Karena apa? Sebuah duplikasi yang jadi sebenarnya. Jadi ini mau nggak mau, ini namanya juga multi level. Dari awal sudah tak pesan. Jadi kita berkomunitas, nanti jangan berharap kita berawal dari hal yang sama, naik kereta yang sama, masuk gerbong kereta yang sama, nanti akan bisa turun bersama-sama. Tidak mungkin. Karena dalam perjalanan ini nanti kita tetap ada yang jatuh satu persatu, tetap ada. Tapi itu bukan kendala. Makanya sedikit saya ajarkan bagaimana menciptakan kenyamanan di antara kawan-kawan semua. Jadi konsepnya memang kita harus bisa membuat mereka ini nyaman dan berpenghasilan, itu kuncinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa membuat mereka ini jadi orang pintar. Punya jiwa kepemimpinan gitu. Maaf ya, bukan pemimpin, tapi kepemimpinan. Kalau kepemimpinan sifatnya itu lebih bisa ngemong, merangkul. Bukan pemimpin. Ya. Kenapa sih? Pernah tak sampaikan juga, kenapa di dalam bisnis multi level ini 95% itu orang gagal. Gagal, 90%-nya gagal. Seperti itu. Karena apa? Saya pun pernah itu punya riwayat seperti itu. Makanya saya bisa cerita. Jadi langkah-langkahnya adalah bagaimana kita melangkah di awal. Jadi saya pahamkan seperti ini. Melangkah di awal, saya bikin aturan untuk menghindari orang-orang tertentu. Ya walaupun itu sudah member, itu termasuk orang yang hidupnya di zona nyaman. Tinggalkan dulu, biar belakangan. Ya. Terus kedua, orang yang selalu mencari waktu yang tepat. Tinggal dulu. Ini konsep saya. Terus ketiga, orang-orang sudah member, tapi tidak mau merubah komunitas. Tidak punya keputusan. Tinggalkan dulu. Konsep orang-orang yang masih nolah-noleh sana-sini, terjadinya pembelok fokus. Karena apa?
mau tidak mau ya di Indonesia ini mungkin ratusan tiap hari munculnya MLM baru yang memberikan iming-iming lebih baik. Kan seperti itu. Tentu yang ditawarkan tampak lebih baik dari yang kita punya. Itu wajar karena mereka punya keinginan merekrut kita. Maka itu pun harus waspada. Kalau yang masih noleh-noleh, biar tidurkan dulu. Kita melangkah dengan yang konsepnya sama dengan kita. Ini jalan satu-satunya supaya kawan-kawan yang kita bimbing ini mendapatkan kenyamanan. Ya. Nah, seperti itu. Apalagi yang masih yang banyak terjadi kan seperti ini. Ini di Pati ini, mungkin di luar Jawa nggak ada ini. Jadi pasangannya ikut bisnis, yang satunya entah itu suaminya, entah itu istrinya, sibuk sehari-hari hanya cemburu kan itu kan. Nah, ini sebenarnya kendala yang sangat berat dan sulit diatasi nih, sulit diatasi. Ini juga harus kita pertimbangkan nih, bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ketiga, seterusnya saya tetap bahkan semacam apa ya, semacam larangan bagi saya, semacam larangan, semacam himbauan bahwa memasuki bisnis kita seperti ini, termasuk BW Trade salah satunya, itu komunitas saya pribadi, termasuk ya mungkin dari Jepara ini juga, memang saya larang sharing tanya-tanya tentang sebuah bisnis pada orang-orang yang latar belakangnya gagal. Karena apa? Ya, apapun setuju. yang disampaikan nanti gagal. Dia menyampaikan apapun, unsurnya gagal. Kalau dia menyampaikan ilmu apapun, kita jalani, ya gagal. Nah, seperti itu. Jadi kita mau nggak mau harus punya konsep tersendiri. Nah, ini kawan-kawan kami sebagian sudah matang, jadi tahan benturan, aman-aman saja lah. Walaupun sebagian juga sana-sini itu wajar. Karena apa? Yang namanya sukses ini konsepnya adalah bersifat pribadi. Jadi siapa yang tahan, siapa yang selalu bangkit berdiri untuk menjalankan perjalanan, saya yakin nanti sukses. Karena konsep yang kami sampaikan, untuk bisnis di BW Trade itu bukan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dari awal seperti itu. Kalau untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya bukan di BW Trade. Konsep kami adalah menciptakan mesin uang untuk masa depan. Cocok. Jadi, iya. Nah, konsep ini menciptakan mesin uang. Betul. Ya. Berapapun, sebesar apapun uang yang kita terima hari ini, unsurnya kan habis. Tapi bagaimana kita punya mesin uang yang generatornya selalu hidup, di saat kita tidur, di saat kita kemana aja tetap hidup. Seperti ini sudah saya rasakan lah ini, walaupun belum maksimal. Saya mau tidur pun, saya udah punya uang. Ya, cuma permasalahannya, saya belum puas itu loh. Saya belum puas. Ini yang jadi masalah. Ternyata nggak ada puasnya ya uangnya, nggak uang ini membuat kita puas. Ini pun harus terjadi untuk kawan-kawan. Bagaimana di saat nanti di ujung kejenuhan, yang namanya sebuah perilaku manusia kan tetap ada ujung-ujung kejenuhan. Ya. Nah, itu kita masih bisa hidup, bahkan lebih dari hidup. Nah, terus tentang prospek. Nah, anggap saja prospek ini lakukan dengan hati. Anggap saja kita pergi prospek itu mencari hiburan. Itu menurut saya. Karena kejenuhan member itu kebanyakan karena prospek. Kan seperti itu. Tapi justru saya balik. Kejenuhan saya itu akan hilang di saat saya keluar rumah. Beban-beban yang ada di hati saya itu bisa hilang karena ketemu orang lain. Ya. Jadi ya ciptakan kecanduan untuk bertemu orang lain. Minimal ya bisa bercanda, berguru, beban kita fresh. Jadi semakin banyak prospek, kita semakin fresh gitu loh. Mantap. Di rumah.